Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali bersama Filza Humaira. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, aku mau melanjutkan video sebelumnya yang kita habis dari Turki. Di video sebelumnya kita udah berangin-angin ria nih di Bosporus Cruise. Yang belum nonton boleh ditonton dulu. Di hari terakhir kita di Turki itu kita pagi-pagi udah check out hotel. Jadi begitu selesai trip kita langsung menuju kota suci Madinah. Dan singkat cerita kita sudah sampai di bandaranya. Tapi selama perjalanannya mohon maaf nggak sempat aku videoin karena memang capek banget, udah jalan seharian terus di pesawat sekitar 2-3 jam perjalanan pun aku itu nggak sempet tidur, cuma merem-merem ayam doang. Dan sampai ke Madinah itu subuh. Jadi kondisi masih jet lag itu langsung ke masjid sholat subuh, dan abis sholat subuh langsung antri di Raudhoh. Ini kita antri dari luar aja udah luar biasa guys, dan antrinya tuh ada beberapa tahap gitu sebelum kita akhirnya bisa masuk. Dan begitu masuk Raudhoh, Masya Allah sepenuh ini guys, dengan kondisi kita belum tidur. Dan masalahnya itu kita nggak bisa pilih jadwal semau kita gitu, karena kita pas sebelum berangkat pun kan udah didaftarin tasreh ya, atau surat izin untuk masuk ke Raudhoh, dan itu tuh udah diaturin gitu. Jadi jadwalnya ya sedapatnya aja gitu. Kalau misalkan kita nggak ikutan jadwal tasreh itu ya kita nggak bisa masuk. Walaupun berdesak-desakan tapi bener-bener terharu banget, jadinya banjir air mata karena nggak nyangka gitu akhirnya bisa nginjak lagi Raudhoh, tempat Nabi Muhammad SAW setelah sekian lama menanti karena sempat tertunda pandemi. Alhamdulillah jadwal Raudhoh terselesaikan dengan baik. Lanjut sarapan guys, kemudian langsung menuju kamar karena sama sekali belum tidur. Sebangun dari tidur itu ternyata hujan, dan ini adalah waktunya sholat Jumat. Hari pertama kita di Madinah itu alhamdulillah kebetulan hari Jumat, jadi kita bisa melihat situasi Jumatan di Masjid Nabawi ya, yang Masya Allah penuh banget. Tapi nggak sempat aku videoin guys karena hektik banget. Dan ini adalah situasi azan pada saat sholat asyar. Setelah sholat asar kita berkumpul di pelataran Masjid Nabawi. Jadi sama rombongan itu bareng-bareng kita mau keliling Masjid Nabawi nih ceritanya. Tapi Masya Allah lagi-lagi dikasih hujan. Jumat berkah ya, bener-bener dari siang itu kita dikasih hujan. Tapi ini hujannya yang sore itu deres banget, dan ternyata ini hujan es. Arab ini kan adalah salah satu negara yang jarang hujan. Jadi kalau sekalinya ada hujan itu mereka senang banget sih di sini. Hujan itu jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu sama orang-orang di sini ya, kayak suatu berkah gitu. Ini dia hasil tangkapan hujan esnya. Ini tuh lumayan gede sih, segede kelereng gitu, tapi di tangan aku udah mulai mengecil. Setelah keliling masjid sambil diiringi dengan hujan es, kita memasuki waktu maghrib dan kita nggak ke hotel dulu, jadi langsung ambil wudhu. Tempat wudhunya enak ya, bersih dan luas. Kita memasuki masjid itu sekitar 30-40 menit sebelum waktu maghrib, tapi Masya Allah udah penuh ya. Jadi kita langsung gercep lah berburu tempat biar masih dapat karpet ya, agar tidak dingin. Kita dengerin azannya dulu ya sambil memandang keindahan Masjid Nabawi. Alhamdulillah sudah selesai sholat Isya dan waktunya kita keluar masjid. Akhirnya kita keluar masjid karena dari waktu asar itu kita nggak keluar masjid lagi kan. Keluar pun hanya sampai pelatarannya aja. Sebetah itu sih di Masjid Nabawi. Dan kita mau jalan-jalan di sekitaran masjid dan hotel. Abis sholat itu kita jadwalnya makan malam nih. Sebetulnya makan malam ada disediakan hotel, tapi kita pengen jajan karena katanya di Madinah itu ada bakso yang viral. Nah ini dia tempatnya, lumayan sih ya, agak antri. Kita tuh sore sebenarnya udah coba kesini sebelum sholat asar, tapi ternyata masih tutup. Dan ini abis sholat isya baru buka.
ngabisin penasaran aja sih rasanya kayak apa, karena bakso ini sempat viral. Kita udah dapet baksonya nih guys, tapi kita mau cari tempat duduk karena tempat duduk yang di depan jualan baksonya itu penuh. Tapi nggak mau dibekal ke hotel juga, pengen menikmati suasana malam di sekitaran Nabawi ya. Ini dia penampakan baksonya, untuk porsinya banyak, rasanya juga lumayan oke, tapi aku kurang suka sama sayurnya karena sayurnya itu bener-bener mentah, nggak dibikin layu sedikit pun. Harganya juga lumayan mahal ya. Habis kenyang kita kembali ke kamar dan sebelum tidur memandangi dulu Masjid Nabawi. Sudah keesokan paginya dan pagi kita awali dengan sarapan tentunya. Dan view sarapan kita, Masya Allah, Masjid Nabawi dong. Cantik dan bikin betah banget jadinya ya, ini resto hotelnya. Hotel kita itu letaknya benar-benar persis di depan pintu 338 yang ada lapangan burungnya gitu. Jadi sambil sarapan kita sambil ngeliatin orang yang ngejar-ngejar burung juga jadinya. Lihat anak kecil lari-lari ngejar burung, jadi ingat anak-anak aku yang ditinggalkan, yang tidak dibawa. Karena jujur saja kami belum siap mental ya kalau harus sambil bawa anak. Karena ibadah sambil bawa anak itu aduh luar biasa effortnya deh. Oke, setelah sarapan di hari kedua ini kita mau sedikit keliling kota Madinah. Dan tujuan pertama kita adalah Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Di masjid ini kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat karena keutamaannya yang luar biasa ya, yaitu pahalanya setara dengan pahala umroh. Masya Allah. Selesai dari Masjid Quba kita melanjutkan perjalanan dan tujuan kita selanjutnya adalah kebun kurma. Ini sebenarnya semacam toko oleh-oleh gitu yang jual kurma, coklat dan lain-lain, tapi di sebelahnya itu ada kebun kurmanya. Gak pakai lama ya guys, gerak cepet langsung kita ke tujuan selanjutnya, yaitu ke Jabal Uhud. Menjadi salah satu tempat yang bersejarah di Madinah karena dulu di sini terjadi perang yang sangat dahsyat. Yang dikasih pagar ini merupakan makam dari para syuhada Uhud. Jadi dikuburnya memang tanpa nisan gitu ya. Dan aku ini coba naik ke salah satu bukit yang menjadi saksi peperangan pada saat itu. Jabal Uhud ini memiliki suatu keutamaan, yaitu gunung yang akan ada di surga nanti. Masya Allah. Jabal Uhud ini menutup ziarah hari kedua kita, kemudian kita kembali ke hotel dan aku jalan-jalan di sekitaran Masjid Nabawi. Walaupun panas, tapi berasa sayang aja gitu kalau diam terus di kamar. Akhirnya aku melakukan aktivitas seperti turis lainnya, ngejar burung. Capek ngejar-ngejar burung, panas dan keringetan, jadi aku mau masuk ke salah satu pusat perbelanjaan yang tepat ada di depan Masjid Nabawi untuk ngadem juga, sekalian cari oleh-oleh. Tapi di Taiba aku nggak lama, aku langsung meluncur ke salah satu pusat perbelanjaan yang ada di dekat hotel kita, atau di dekat pintu 339 ya. Dan aku bener-bener pangling sih, karena waktu terakhir kali 2011 aku ke Madinah itu belum sebanyak ini tempat belanjanya. Sekarang udah ada H&M juga dan aku penasaran bajunya kayak apa. Ternyata bajunya sama aja guys, aku kira tuh kayak gamis-gamis gitu. Ya udahlah, aku langsung lanjut ya, mau jalan-jalan siang dulu sebentar. Singkat cerita, kita ini udah ada di dalam masjid lagi. Ini sebenarnya udah selesai sholat isya sih guys. Aku ambil videonya karena ini adalah malam terakhir kita di Masjid Nabawi. Jadi aku bener-bener kayak pengen mengabadikan momen-momen keramaian di sini yang pasti banget bikin aku kangen. Ya, jadi kita di Madinah itu memang hanya 3 hari. Jadi keesokan harinya itu setelah zuhur kita harus menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Aku bener-bener ingin memanfaatkan malam terakhir kita di Madinah. Jadi aku sama suami itu nggak langsung balik ke hotel, kita jalan-jalan dulu. Terus abis itu baru kita makan malam di hotel sambil memandangi Masjid Nabawi dengan perasaan sedih ya harus pisah. Memasuki hari ketiga atau hari terakhir kita di Madinah, kita disuguhi payung terbuka setelah selesai sholat subuh. Dan lihat langitnya, cantik banget, Masya Allah. Oh iya, by the way, aku belum kasih lihat makanan kita selama di Madinah ya. Nah, kalau di Arab ini insya Allah sih makanan aman, karena rata-rata yang masaknya itu adalah orang Indonesia gitu. Jadi kalau jamaah Indo yang masaknya orang Indo, ya insya Allah cocok ya. Dan waktu terus berjalan memasuki masa-masa galau. Kenapa galau? Yang pertama ya karena memang harus meninggalkan kota suci Madinah. Yang kedua ini kita udah tinggal H- beberapa jam mau umroh nih. Tapi aku selama di Madinah itu keluar-keluar flag guys.
Sebetulnya udah dari hari pertama keluar fleknya, tapi karena berhenti lama, jadi aku mandi dong, karena aku kira udah bersih. Jadi aku bisa ikut juga gitu ibadah di masjid. Besoknya nih bangun tidur keluar lagi, terus sama nih kejadiannya, berhenti lagi lama. Ya udah aku mandi lagi dong. Sampai memasuki hari terakhir aku di Madinah, itu udah bukan flek lagi yang keluar, tapi bener-bener si palang merah. Pada saat itu memang udah jadwalnya haid, tapi sebetulnya aku udah konsultasi ke dokter dan minum obat penahan haid. Tapi aku tetap ikhtiar ya, aku di situ mandi bersih, dan pada saat waktunya sholat duha itu aku ke masjid guys, dan aku berdoa. Di tengah sedang berdoa, aku melihat pemandangan yang sangat sayang untuk dilewatkan, yaitu kubah Masjid Nabawi terbuka. Kubahnya ini terbuka kan ada jam-jamnya ya, dan aku tuh sebenarnya nggak ngeh gitu, ini tuh adalah jamnya kubah terbuka. Kayak ya semacam rezeki aja lah ya, mengobati kesedihan aku, kegalauan aku yang beberapa jam lagi mau umroh malah dapat haid. Ini dia penampakan ketika kubah masjidnya sudah terbuka. Oke, kembali pada kegalauan aku. Sejujurnya di titik itu aku takut banget haidnya nggak berhenti sampai dengan kita pulang. Tapi aku berusaha melawan ketakutan aku dengan terus berzikir dan berdoa agar Allah berikan pertolongan dan mudahkan semuanya. Aku bisa sampai ke Masjid Nabawi pada saat itu tentunya bukan suatu kebetulan, itu atas izin Allah. Jadi aku terus memohon juga sama Allah agar selangkah lagi ibadah umroh ini tuh bisa berjalan sesuai dengan rencana. Waktu sudah semakin siang, sudah semakin dekat waktu untuk kita menjalankan ibadah umroh. Jadi akhirnya aku kembali ke hotel, aku mandi bersih lagi dan niat berihram tentunya, nggak putus-putus. Di situ aku memohon keridhaan Allah dan ridho suami agar dimudahkan ibadah umroh ini. Kemudian kita ambil mikot di Bir Ali dan melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Lalu bagaimana kelanjutan haid dan umrohnya? Aku ceritakan di video selanjutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.